Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Indri Dwi Preski, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang peran pemuda dalam perubahan. Kita bisa lihat jauh ke belakang, pada ratusan tahun yang lalu ada sekelompok pemuda berkumpul untuk mewujudkan impian mereka menyatukan sebuah daerah yang kita kenal dengan sebutan Nusantara. Lalu pada tahun 1928, pemuda tersebut berkumpul kembali untuk mengucapkan satu simbol lahirnya sebuah bangsa kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Peristiwa ini diikuti oleh pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, budaya, bangsa, bahkan daerah, untuk kemudian menjadikan ini sebagai momentum untuk meraih arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Lalu pada tahun 1945, golongan tua bertikai dengan golongan muda untuk kepentingan bangsa ini. Dan pada puncaknya, golongan muda memberanikan diri untuk menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok pada saat itu, hanya dengan satu tujuan, yaitu mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah pada masa itu, pada tahun 1998, lagi-lagi sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka sebagai seorang mahasiswa, mereka berkumpul untuk kemudian menggulingkan pemerintah zaman Orde Baru pada saat itu yang dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Mereka menggulingkan pemerintah Orde Baru hanya dengan satu tujuan, yaitu membela kebenaran dan melakukan aksi yang nyata untuk bangsa dan negara. Lagi-lagi kita bisa melihat peran pemuda yang luar biasa terhadap kejadian besar yang terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah kemerdekaan Indonesia yang sampai saat ini terasakan kenikmatannya. Mungkin tanpa sosok pemuda zaman dulu, kita tidak akan pernah merasakan hidup bebas. Dan sampai saat ini kita akan tetap melawan penjajah. Hadirin yang berbahagia, seharusnya perjuangan pemuda pada zaman dulu menjadi sebuah inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Perubahan yang kita lakukan sekarang tidak perlu lagi berperang dengan negara lain. Kita tidak perlu lagi mengorbankan nyawa dan keluarga hanya untuk membela bangsa dan negara. Saat ini di tengah kemudahan zaman, kita hanya perlu mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya di lembaga formal dan lembaga organisasi internal dan eksternal kampus. Karena pengalaman dan ilmu yang kita miliki nanti dapat menjadi bekal untuk membawa perubahan yang nyata, yang konkret untuk bangsa dan negara yang kita tercinta ini. Untuk itu teman-teman, berhentilah untuk saling salah menyalahkan, saling tunjuk-menunjuk antara satu dengan yang lain. Apalagi jika kita sudah berani mengkritik pemerintah, menyalahkan pemerintah tanpa mengkritik diri kita sendiri. Ini akan menjadi sebuah penghinaan besar bagi kita sendiri. Karena apa? Karena belum tentu kita menjadi pemerintah yang diidam-idamkan, yang ideal, jika kita diberi kesempatan dalam mengambil peran dalam perubahan. Untuk itu teman-teman, berhentilah untuk saling salah menyalahkan dalam mengambil peran dalam perubahan. Pertanyaan sederhana namun penuh makna tertuju pada diri kita masing-masing, khususnya pada diri saya pribadi. Apakah yang telah kita kontribusikan untuk bangsa dan negara saat ini? Apakah kita telah melakukan perubahan? Seharusnya pertanyaan ini menusuk diri kita yang paling dalam, karena sampai saat ini kita belum bisa berbuat banyak. Untuk itu teman-teman, ayo bergerak, melakukan sebuah aksi yang nyata untuk bangsa dan negara saat ini. Kita tidak perlu lagi saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kita hanya perlu mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Kejarlah ilmu sebanyak-banyaknya, gali informasi sebanyak-banyaknya. Namun jangan lupa pelajari ilmu agama agar kita digolongkan menjadi manusia yang sukses di dunia dan akhirat. Untuk itu, kesimpulan dari pidato singkat saya ini adalah
Jadikanlah masa muda kita dengan penuh kebermanfaatan, dengan penuh kebaikan. Kita tidak perlu lagi saling tunjuk menunjuk dan salah menyalahkan. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Semoga pidato singkat saya ini dapat menjadi momentum untuk kita berlomba-lomba, memberikan aksi yang nyata, aksi yang konkret untuk bangsa, negara, agama, dan diri kita masing-masing. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam baper, perubahan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya pribadi dan kemudian itu datang dari Sang Pencipta. Sekian, saya ucapkan terima kasih.